Ya, menjadi pertanyaan besar di masyarakat ketika kedua tokoh tersebut sama-sama menggelar open house baik di hari pertama Lebaran dan di hari kedua Lebaran, tapi tak kunjung bertemu pemirsa. Pertanyaannya, apakah memang benar bahwa ini soal waktu akan terjadi di beberapa hari ke depan? Tapi kalau soal waktu, Lebaran tahun depan juga masih soal waktu pemirsa. Jikalau tidak bertemu di momen Lebaran kali ini, apakah memang menegaskan bahwa hubungan yang retak ini sulit akan terjalin kembali? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mudah-mudahan terjawab oleh seluruh narasumber saya yang sudah berada di sini. Bang Hensat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke baju koko ya, masih suasana Lebaran. Makanya momennya Lebaran ini silaturahmi patut kita bahas ya Mas Hensat ya. Dan saya juga akan menyapa tiga narasumber saya mewakili Istana. Ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, assalamualaikum, dan juga ada Mas Seno mewakili PDIP dan Bang Doli mewakili Partai Golkar. Selamat malam, assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Iya, saya sekarang ingin ke Bang Ngabalin. Ini tampaknya saya sama ini matching dong Bang Ngabalin pakai warna merah ya. Udah lama nggak muncul Bang Ngabalin. Sudah lama saya tidak berbicara Bang Ngabalin. Bang Ngabalin boleh dong diulang dan dijelaskan lagi secara detail. Apa sih maksud Bang Ngabalin bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini soal waktu? Kapan waktunya? Besok kah? Besoknya lagi kah? Atau jangan-jangan Lebaran tahun depan? Bagaimana Bang Ngabalin? Ya, terima kasih Caca. Terima kasih semua narasumber, utamanya yang ada di studio, Mas Hensat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Maaf lahir batin. Tugas kita sekarang ini adalah terus mengabarkan kepada publik, termasuk kepada TV One, bahwa kalau Ibu Mega sama Pak Jokowi itu kan bukan hal yang harus diperbincangkan luas di ruang publik, karena kalau hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu kan sebetulnya hubungan antara dua tokoh yang fluktuasinya biasa saja, dinamis kan, untuk suasana politik atau suasana yang dibicarakan oleh banyak orang, saya kira biasa saja. Makanya juga kemarin ketika saya ditanya banyak oleh para wartawan, saya berkali-kali saya bilang bahwa pertemuan kedua tokoh itu adalah hal yang tidak sulit, dan saya kira soal waktu saja untuk bisa nanti pertemuan kedua beliaunya. Persoalannya bahwa memang kemarin itu kami di kantor staf presiden tahu betul mengenai soal waktu, soal jadwal, beberapa jadwal waktu, dan kemudian dari pembicaraan internal keluarga ya, ada beberapa mantu, anak yang tidak bisa mungkin datang ke Jakarta, sehingga ini memang harus diagendakan dengan cara yang lain. Cara lain itu adalah kalau cucu-cucunya panggil Eyang Putri, Eyang Kakung, maka beliau-beliau yang mendatangi di Medan. Kemudian saya dengar tadi pagi juga akan segera ke Solo dan beberapa tempat yang lain. Oke, itu artinya belum masuk jadwal Pak Jokowi, masih akan roadshow ketemu dengan cucu-cucunya baik di Medan Solo, begitu Bang Ngabalin? Iya, benar. Dan saya ingin menegaskan bahwa untuk pertemuan kedua tokoh ini soal waktu dan sangat lumrah, biasa saja. Tetapi penting untuk Caca dan TV One, apalagi ada Hensat di situ, maka kami perlu menjelaskan. Iya. Siap, ditahan dulu Bang Ngabalin. Saya tanya kepada Mas Seno, gimana ya kalau misalnya saya ngebayangin diri saya aja nih, mau bertamu ke rumah orang yang punya rumah, harusnya ngabarin dulu. Datang dong ke rumah, saya ada di rumah nih tanggal segini. Nah seperti itu, apakah ini mungkin juga terjadi Mas Seno dari Bu Mega sendiri ya, kontak-kontak lah Pak Jokowi, undang juga ke Tuku Umar, seperti apa? Ya, Ibu kan kemarin pada waktu hari pertama Lebaran melaksanakan open house secara terbatas. Memang yang hadir di situ adalah sahabat-sahabat Ibu, kemudian kader-kader seperjuangan yang satu nafas perjuangan dengan Ibu, yang hadir di sana dengan ya akrab dan begitu meriah. Tetapi pada prinsipnya, Ibu ini kan punya kepedulian tinggi dan selama ini punya semangat untuk menjaga reformasi dan demokrasi. Bagaimana itu tertuang misalnya di dalam tulisan Ibu baru-baru ini di dalam surat terbuka yang menempatkan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan terhadap sidang yang sedang berlangsung di MK berkaitan dengan PHPU.
Jadi saya kira selain momentum Lebaran, ada juga momentum lain hari ini yang bicara tentang perjuangan hukum melalui MK yang hari ini masih harus dihormati juga. Bahwa kemudian ada elit-elit politik yang hari ini bertemu satu sama lain, tapi saya rasa harus tidak mengaburkan pesan bahwa ada perjuangan yang masih sedang kami lalui hari ini di hukum melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Jadi saya rasa ya hal yang wajar saja kalau kemudian ada yang sudah bertemu Ibu, ada yang belum bertemu. Oke, Bang Doli, kalau dari partai koalisi sendiri sebenarnya menginginkan juga tidak sih momen pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Ataukah mungkin jangan-jangan itu ntar dulu deh, fokus dulu antara pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, seperti apa? Nah, saya kira kalau yang namanya silaturahim itu tidak boleh ditunda-tunda ya. Dalam ajaran agama kita, agama Islam juga, saya kira juga termasuk ajaran agama lain yang untuk kemudian menyambungkan silaturahim itu saya kira sangat baik dan nggak boleh ditunda-tunda gitu. Kalau memang bisa cepat. Jadi kami juga untuk kepentingan bangsa dan negara ya, saya kira silaturahim kebangsaan, kemudian komunikasi politik yang terus terjalin antara elit politik itu makin penting ya. Apalagi kan ini sekarang sudah menjelang di ujung berakhirnya permainan gitu ya, berakhirnya kompetisi. Ya kita tinggal tunggu ada satu momentum tanggal 22 April ini soal Pilpres ya. Jadi kalau saya memaknai apa yang disampaikan oleh Bang Ali Mokhtar tadi, ini soal waktu karena memang katakanlah urusan Pilpres, kalaupun itu masih dianggap menjadi salah satu variabel ya untuk kemudian menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk bertemu antara elit politik, ya tinggal tunggu tanggal 22 April. Ya, semua orang kan sekarang menunggu kalau bicara tentang bangunan koalisi baru, mana yang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, semuanya menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Pilpres sampai tanggal 22 April ini. Nanti kalau bicara tentang komposisi DPR, nanti lain lagi setelah bulan Mei mungkin gitu. Nah saya kira walaupun sebenarnya nggak masalah juga kalau kemudian tanpa menunggu itu yang namanya silaturahim juga bisa ketemu. Jadi buat kami sikap dari Koalisi Indonesia Maju selama bisa dilakukan silaturahim antar siapa saja elit politik, antar ketua partai politik atau dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, itu akan sangat indah sekali kalau bisa dilakukan dalam waktu yang tepat, kira-kira begitu. Oke, Bang Hensat boleh dong ditanggapi, jadi dari 3 pernyataan tadi ya, oke kita runut satu-satu. Sudah direncanakan tapi belum masuk agenda itu dari Istana. Dari Mas Seno yang kemarin ketemu waktu open house Bu Mega satu nafas perjuangan, berarti kalau nggak datang berarti nggak satu nafas lagi. Dan yang ketiga ya udah nggak usah ditunggu-tunggu, jadi kalau tidak bertemu dalam waktu dekat, wajar nggak sih masyarakat bertanya, ada apa ini hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega, bagaimana? Ya saya rasa secara kasat mata masyarakat bisa melihat lah apa yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ya. Kan sudah jelas hubungannya itu pasti ada apa-apa lah karena Pilpres kemarin Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan tidak sejalan dengan PDI Perjuangan gitu. Memang ada anggapan atau keinginan dari masyarakat segera diakhiri gitu ya polemiknya dan kembali rekonsiliasi seperti masa-masa mesra Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi ini dulu tapi ya. Iya waktu itu gitu. Tapi ini nggak mudah sih Caca. Kalau silaturahim itu datangnya kan harus dari hati ke hati, dari pihak-pihak yang memang ingin silaturahim gitu. Jadi misalnya boleh saja misalnya Bang Doli Golkar menjembatani gitu ya supaya lebih mudah bertemu antara Ibu Mega dan Pak Jokowi gitu. Atau Bang Abalin memasukkan jadwal gitu kan. Bang Abalin juga mungkin bisa juga mengusulkan masukin aja jadwal pertemuan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu ya. Tapi kalau masing-masing pihak ini salah satu belum ada yang berkeinginan untuk bertemu, karena mungkin ada yang belum selesai, ya nggak bisa dipaksa juga gitu. Tadi Bang Doli sempat menyebut 22 April, itu akhir dari sidang MK. Nah kalau dari akhir dari sidang MK sih, mungkin silaturahimnya bukan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, tapi Pak Prabowo dengan Ibu Mega misalnya. Nah apakah itu kemudian akan dibiarkan begini saja hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega? Ini lagi-lagi tergantung dari Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah sekarang siapa yang pantas mendatangi siapa gitu ya.
sebagai kader PDI Perjuangan harusnya Pak Jokowi ketemu Ibu Mega. Sebagai rakyat Indonesia ya, nah ini ada yang bisa mengatakan rakyat harusnya ketemu dengan presiden, tapi ada juga yang mengatakan bahwa karena presiden adalah pelayan rakyat harusnya presiden datang ke Ibu Mega gitu ya. Jadi banyak hal, intinya adalah Caca, memang ada yang belum selesai antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan itu sulit sekali emang ditutupi gitu dengan komunikasi politik manapun, karena secara kasat mata terlihat secara gamblang gitu. Maka kalau kedua belah pihak belum ada keinginan untuk saling bertemu, ini akan sulit. Tapi saya harus mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mungkin bisa menjembatani ya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Yang pertama adalah Pak Prabowo. Kemudian yang kedua ya Golkar gitu sebagai pemenang pileg kedua di bawah PDI Perjuangan ya. Karena kan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega nanti itu antara presiden dengan pemenang pileg. Mungkin juga bisa dijembatani sehingga ada yang luluh gitu hatinya sehingga bisa menerima. Tapi hal ini juga harus ditunjukkan dari keinginan baik dari Pak Jokowi sih, yang terlihat ingin memang mengakhiri quote and quote konflik ini dengan Ibu Mega ya. Jadi harus ada keinginan, jadi nggak bisa kemudian misalnya Golkar berinisiatif atau kemudian Pak Prabowo berinisiatif sementara Pak Jokowi malah ke Medan, malah ke Solo gitu. Jadi sulit juga ini kita mengharapkan ada pertemuan dalam waktu dekat, walaupun Syawalan kan sebulan ya. Jadi masih ada 27 hari lagi untuk bertemu gitu. Baik, nantilah boleh dijawab oleh seluruh narasumber saya. Apakah betul demikian bahwa yang paling penting inilah pemirsa bahwa dua tokoh ini benar-benar ingin ketemu tanpa perlu ada jembatan yang menghubungkan. Kita tahu saat ini begitu gencar bertemu dulu adalah Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Mengingat bahwa hari ini juga Prabowo Subianto pun menyambangi Cikeas untuk bertemu dengan SBY. Nanti kita akan pantau bagaimana situasi pertemuannya usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam tentunya.